Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surah Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Halak. Kitab yang kita kaji ini yakni Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, dengan iringan doa semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian kita yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab adab-adab murid, ya. Ada 4 pertemuan kita membahas adab-adab murid itu, ya. Karena adab murid itu banyak kemarin, ya. Sebagaimana kita bahas, ada adab terhadap dirinya sendiri, adab terhadap gurunya, dan adab terhadap teman-temannya, ya. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan bab baru, huququl walidaini, hak-hak kedua orang tua. Jadi setelah kita membahas mengenai takwa, lalu kemudian adab guru, adab murid, sekarang kita berbicara mengenai hak-hak kedua orang tua. Langsung saja saya bacakan, ya. Huququl walidaini, hak-hak kedua orang tua. Al-walidani, kedua orang tua, huma, ya, kedua orang tua itu as-sababu adalah sebab fi wujudil insani, dalam wujudnya keberadaan manusia. Jadi manusia itu sekali lagi, ya, dulu sudah pernah kita singgung ketika kita bicara mengenai adab murid terhadap guru, bahwa manusia itu diciptakan Allah, ya, tetapi dengan perantaraan kedua orang tua. Ya, kalau tidak ada kedua orang tua kita, ya tidak adalah kita. Ya.
itu maka peran orang tua bagi kita itu sangat penting, ya. Lalu masih diberi penjelasan begini, laula ana uhuma, kalau tidak ada kerja keras, usaha dari orang tua yang sampai dengan membanting tulang, ya. Jadi anaun itu artinya banyak, ya. Jadi dari mulai usaha, kerja keras sampai membanting tulang, ya. Bahkan juga itu dilakukan dengan susah payah, gitu ya. Nah, kalau tidak ada itu semua, ya, mastaraha, tidak ada itu yang namanya istirahat, rileks, kesenangan, ya, dirasakan oleh kita manusia ini, al-insan, ya. Jadi kalau kita sekarang bisa seperti ini itu ya karena orang tua kita. Begitulah kira-kira itu, ya. Walaula syaqa'uhuma, kalau tidak ada kesusahan dari orang tua, ya, mata na'ama, maka tidak ada yang bisa dinikmati oleh al-insan, ya kita ini manusia. Jadi kalau sekarang kita bisa menikmati berbagai macam kenikmatan ini, ya, ini ya karena orang tua kita, ya. Ya. Ini apa namanya, penjelasan mengenai posisi begitu pentingnya orang tua itu, ya, bagi diri kita sebagai seorang manusia, ya. Nah, kalau saya berbicara mengenai hak orang tua kepada anak itu, ya hendaknya difahami, ya kita itu ya di satu sisi memang ya sebagai anak, tapi juga bisa jadi orang tua. Kita ini ya anaknya orang tua kita, ya, tapi kita ini juga orang tuanya anak kita, sehingga apa namanya, ya tinggal di mana kita berposisi, ya. Jadi sebagai anak ya kita harus berposisi sebagai anak, sebagai orang tua ya berposisi sebagai orang tua, ya. Jangan lupa kalau kita berbicara mengenai anak itu lalu kemudian kita itu tidak dalam posisi sebagai anak, itu jangan, ya. Kita pun juga masih sebagai anak, ya. Artinya kalau kita bicara mengenai hukukul walidain, hak orang tua, kita yang hendaknya membayangkan posisi kita sebagai anak di hadapan orang tua kita, ya tentu bahwa ya anak-anak kita juga supaya tahu tentang posisi kita, begitu kira-kira, ya. Masih juga diberi tambahan penjelasan lagi terkait dengan apa namanya, ya, bagaimana orang tua kita itu terhadap kita itu. Amma ummuhu, adapun ibunya, fahamalathu, maka mengandungnya, kurhan, dalam keadaan susah payah. Ya, kalau dalam hal ini kita harus tanya ibu-ibu, ya, karena kita yang laki-laki ngerasake gitu. Tapi menurut ceritanya ibu-ibu itu ya kita kan hanya mendengar cerita ibu-ibu, ya Bu, ya, dan menyaksikan sendiri bahwa betapa yang namanya mengandung itu repot, susah, ya, berat, ya. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Ahqaf, ini istilah yang digunakannya, hamalat hukurhan wa wadu'at hukurhan, ya. Kalau di surat apa namanya, Luqman itu wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, lemah di atas lemah, ya. Jadi lemah sekali, ya. Makanya orang yang hamil itu kadang-kadang semula itu sekuat apapun, seperkasa apapun, tiba-tiba langsung lemah itu, ya, ya, bervariasi itu, ya. Ada yang sebentar, ada yang lama, ya. Ada yang sepanjang kehamilan itu lemah terus, itu ada itu, ya. Dulu zaman saya masih di Jogja itu ada kawan saya yang sebelum menikah itu wah maskulin, bahkan tidak hanya kok sekedar kelihatan kuat, maskulin. Tapi begitu menikah, hamil itu, selama hamil itu tidak berkutik sama sekali, ya. Bisa begitu, ya. Ya. Masya Allah, ya. Ya maklumlah bagaimana mengandung bayi, ya, yang beratnya semakin bertambah setiap saat selama 9 bulan sampai ya berat sekali, ya, sampai memang jalan aja susah, bukan main, ya. Makanya sering kali digambarkan, Masya Allah, orang hamil itu apalagi kalau sudah besar itu tidak ada yang enak itu, tidur apa namanya, melumah, ya, berat seperti ketindihan beban seberat itu, ya. Apalagi mengkurap, tambah tidak mungkin lagi, ya. Intinya gambarannya itu dalam Al-Quran seperti itu, ya. Hamalatu ummuhu kurhan, ya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Jadi berat sekali memang, ya. Lalu kemudian masih dilanjutkan wa wada'athu kurhan. Ibunya itu juga melahirkannya dengan susah payah, ya. Ya mungkin kalau sekarang mungkin sudah ada apa namanya, katakanlah upaya-upaya untuk mempermudah kelahiran itu, ya. Apa itu dengan adanya operasi sesar, ya, atau apalah, ya. Tapi itu tetap tidak mudah, tetap berisiko, ya. Tidak ada yang tanpa risiko, tidak ada, ya. Dulu orang Jawa menggambarkan sampai dengan istilah melahirkan itu toh pati, ya, betul Bu, ya. Toh pati, toh nyowo, ya, begitu, ya. Itu untuk menggambarkan betapa yang namanya ibu kita itu mengandung kita dan juga melahirkan kita dengan susah payah, dengan lemah, bahkan lemah sekali, wahnan ala wahnin, ya. Wa amma abuhu, ya, adapun bapaknya, faqad badzala wus'ahu, sungguh telah, badzala itu mencurahkan, ya, wus'ahu, upayanya, usahanya, ya. Fima ya'udu ilaihi, di dalam hal-hal yang kembali kepada al-insan, ya, kepada anak, ya, bin naf'i, dengan kemanfaatan. Jadi usaha yang manfaatnya itu kembali kepada anak, ya. Mintar biati jismihi, usahanya itu berupa mendidik apa namanya, jisimnya, ya, waruhihi, dan juga rohnya atau jiwanya, ya. Nah ini memang apa namanya, ya, gambaran ketika apa ini, ya, kitab ini ditulis, ya, bahwa peran orang tua itu, bapak ibu itu sedemikian rupa berbeda. Ibu itu ya di rumah mengandung, bapak itu bekerja keras untuk anak, ya. Kalau sekarang, ya, apa namanya, peran ibu bisa tidaknya melahirkan dan mengandung, ya, bertambah juga bekerja, ya. Ini yang digambarkan setidaknya bapaknya itu Masya Allah itu telah berusaha sekuat tenaga itu untuk bekerja keras, ya, memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Dan itu semua kembalinya kepada kepentingan anak, kebutuhan anak, ya.
Kalau orang tua itu ditanya kenapa kok bekerja sampai katakanlah apa namanya jungkir balik ya, direwangi sirah go sikil go sirah, itu kalau ditanya untuk anak, ya, untuk anak, ya. Ya. Dan orang tuanya lah ya yang kemudian mendidik baik itu jasmani maupun rohaninya itu, ya. Ya bahwa kemudian untuk rohani ini kemudian lalu sebagian yang lain diambil perannya oleh guru itu, ya, ya. Tapi orang tua pun juga sedikit banyak juga pasti mendidik jiwanya itu, terutama di masa-masa awal itu pendidikan itu ya di pendidikan orang tua itu, ya. Nah itu, ya. Sehingga dengan latar belakang seperti itu, ya, bahwa apa namanya bapak dan ibu itu merupakan sebab apa namanya keberadaan kita di dunia ini, ya. Ya, lalu ibu kita itu mengandung kita, melahirkan kita, bapak kita itu berusaha dengan begitu luar biasa, ya, dengan berbagai macam risiko diambil, ya. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai ya Allah direwangi mlebu penjara wae dilakoni istilahnya begitu kadang-kadang, meskipun itu tidak benar ya, tapi sebagian orang tua sampai merasa bertanggung jawab terhadap anak itu dilakoni itu, ya. Dilakoni, ya, bahkan harus mati sekalipun dilakoni itu, ya. Itu betapa menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu. Nah karena itulah maka fayajibu alaihi, ya, wajib atas al-insan tadi, manusia tadi itu, ya kita ini semuanya, ya, ayyadhkura, untuk ingat ni'matahuma, ya, nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita itu, ya, yang tadi bentuknya sudah kita sampaikan di depan tadi, jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita itu. Untuk apa? Liyashkurahuma 'alaiha, agar supaya insan atau manusia, ya kita semuanya ini kemudian mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan orang tua kita kepada kita, jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita semuanya, ya. Makanya dalam Al-Quran itu juga tegas itu, ya, agar supaya kita bersyukur kepada kedua orang tua, ya, dan bersyukur kepada kedua orang tua itu apa namanya, oleh Allah juga diletakkan persis beriringan dengan bersyukur kepadanya. Nah ini lagi-lagi menunjukkan betapa memang apa namanya, ya, hubungan antara ibadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, ya, itu beriringan itu dengan kepada kedua orang tua itu, ya. Jadi misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, ya, itu ya beriringan itu, ya, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ketika Allah memerintahkan untuk bersyukur, juga kita ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua, beriringan itu, ya. Dan yang terdapat dalam surat apa itu ya, Luqman itu, ya, yang tadi sudah bagian awalnya sudah saya baca tadi, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaika, ya, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Karena apa ya tadi itu? Karena
Allah telah menciptakan kita, dan Allah mencipta kita itu lewat ibu bapak kita itu. Ya. Jadi sekali lagi, kewajiban yang pertama bagi kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua itu adalah hendaknya kita mengingat betul jasa kedua orang tua, dan kemudian dengan begitu lalu mau bersyukur kepada mereka berdua. Ya. Lalu yang berikutnya, wa ayyam tasila amrohuma. Ya. Hendaknya kita menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Ini juga persis dengan takwa itu kan, imtithalu awamirillah, ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kewajiban kepada orang tua juga sama. Ya, imtithalu amrohuma. Jadi melaksanakan perintah-perintahnya juga. Nah, hanya saja kalau perintah kepada Allah itu mutlak, tidak ada catatan apapun. Kalau melaksanakan perintah kepada kedua orang tua itu ada catatan, illa idza kana bima'siyatin, kecuali kalau perintahnya itu merupakan perintah yang berupa maksiat. Ya. Kalau orang tua perintahnya kok maksiat kepada anak, ya tidak boleh dituruti, ya, tidak boleh dituruti, harus ditolak. Tapi meskipun demikian pun juga menolaknya, ya, bahkan kemudian secara kemanusiaan kita pun juga harus tetap baik dengan kedua orang tua kita. Ya, dalam lanjutan tadi ya, ayat berapa itu ya, 15 atau 14 surat Al-Qur'an itu terusannya kan bercerita mengenai ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, jadi kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang kita tidak tahu mengenainya, ya jangan diikuti. Fala tuti'huma. Tapi catatannya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi hendaklah di dunia tetap engkau harus bergaul dengan kedua orang tuamu dengan cara yang sebaik mungkin. Ya. Ya. Nah, ini ajaran Al-Qur'an seperti itu, ya. Kepada kedua orang tua itu harus taat. Diperintah apa saja harus mau, kecuali kalau diperintah yang tidak benar atau diperintahkan maksiat, ya harus ditolak, ya. Ya misalnya memerintahkan untuk syirik, memerintahkan untuk mencuri, memerintahkan untuk menipu, ya, memerintahkan untuk membunuh, ya harus ditolak, ya. Apa ada orang yang seperti itu, orang tua seperti itu? Ada. Oh, nyatane ono sak keluarga malah karo bojone karo anake bareng-bareng rampok ya ono, ya. Bareng-bareng dagang narkoba ya ono, bareng-bareng membunuh orang ya ono, ya. Ada nyatanya. Ya. Nah, dalam kasus perintahnya itu perintah yang melanggar larangan Allah, itu tidak boleh dituruti. Ya, wala tuti'huma, jangan ikuti mereka. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ikuti, pergauli kedua orang tua itu dengan cara yang tetap baik, ya. Karena apa? Memang di dalam Islam itu ada satu kaidah, ya, bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang anak kepada orang tua, seorang istri kepada suami, ya. Rakyat kepada pemerintah, ya. Selama yang namanya perintahnya itu baik, ya, taat. Tapi kalau perintahnya itu maksiat, ya tentu saja tidak ditaati, ya.
Ya, jadi kepada ibu sekalipun, kepada suami sekalipun begitu aturannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Lalu yang berikutnya, masih berapa menit? 6? Masih 6 menit. Oh, 6 menit. Satu lagi ya. Satu poin lagi. Wa ayajlisa ma'ahuma khasyian. Wa ayajlisa, hendaknya seorang anak itu duduk bersama kedua orang tuanya khasyian, dengan khusyuk, ya. Dengan tunduk, dengan apa namanya? Ya tawadhu, ya. Tidak kok pecicilan, tidak kok pencilaan, ya. Diatur seperti ini, ya. Lalu kemudian ghaddon tarfahu, dan seorang anak itu di hadapan kedua orang tuanya hendaknya menutup mata, ya, an zallatihima, dari ketergelinciran, dari kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tua salah di hadapan kita itu, ya, kita hendaknya menutup mata itu, ya, dalam pengertian salah yang katakanlah berhubungan dengan diri kita, yaitu itu jangan kok kemudian lalu wah disalah-salah ke itu jangan, ya, itu ya, ya, ya. Kecuali kalau dalam hal apa namanya yang terkait dengan apa katakanlah dalam hal berbuat ma'ruf dan berbuat mungkar, itu nanti di belakang ada, ya. Hendaknya kita ini juga beramar ma'ruf nahi mungkar pada orang tua, itu ada, ya, tapi nanti. Tapi terkait dengan kesalahan yang terkait dengan diri kita itu, ya anulah, menutup mata kita, jangan kemudian lalu apa namanya, orang tua tuh kan sering tuh ada orang tua baru apa sedikit aja di paidu, disalah-salah itu kan ada, itu jangan sampai itu, ya. Nah itu, ya. Jadi masya Allah ini betapa apa namanya, ya, menjaga perasaan orang tua itu, ya. Jadi orang tua itu rupa-rupanya memang tidak seperti anak yang masih muda, ya, atau anak kecil yang sok diomongi macam-macam itu biasa, ya, dikoreksi ya biasa, ya, tapi kalau orang tua itu dikoreksi itu beda, ya, sensitif sekali, ya. Jadi rupa-rupanya memang ini, ya, saya kira sudah dengan mempertimbangkan psikologi perkembangan manusia, ya. Jadi orang tua itu ternyata memang semakin tua semakin sensitif itu, ya. Ya. Coba kalau kita itu, ya, misalnya ketika masih muda itu gojol-gojolukan dengan teman kita itu diapa-apain kan biasa saja itu, ya. Tapi semakin tua tidak bisa itu. Semakin tua apa namanya? Tersinggung sedikit itu apa namanya? Apalagi yang menyinggung orang yang lebih muda, apalagi itu anak kita sendiri, itu bisa jadi memang apa namanya? Tadi itu, ya, bisa jadi sakit hati, ya. Oleh karena itu harus dijaga betul. Nah, menjaganya seperti itu, ya. Jadi apa namanya, jangan apa namanya nyalah ke orang tua itu, jangan, meskipun salah sekalipun itu, kita malah ini bahasanya ini ghaddon tarfuh, ya, ghaddon tarfah, ya, jadi memejamkan mata itu, ya. Berarti apa, ya tidak menghiraukan lah kalau orang tua salah sedikit itu, ya, apa namanya, ya, dimaklumi itu, dimaklumi itu, ya. Ya, ini apa namanya, beberapa adab yang harus dilakukan kedua orang tua kepada anak kepada kedua orang tua, yang berarti itu menjadi hak, ya. Kalau itu menjadi hak bagi orang tua, itu berarti menjadi kewajiban bagi anak itu, ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu kan begitu, ya. Kalau ini haknya orang tua, berarti itu kewajiban anak.
ya, kewajiban anak. Ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, untuk sementara kita sampai di sini dulu. Masih ada beberapa yang perlu kita selesaikan nanti ya, terkait dengan hak-hak kedua orang tua ini. Ya. Jadi sekali lagi banyak sekali ya hak-hak kedua orang tua kita kepada kita sebagai anak, ya, yang itu tentu saja kemudian yang menjadi kewajiban kita sebagai anak. Ya. Dan saya ingatkan kembali ya, kalau kita bicara mengenai anak itu sekali lagi jangan konotasinya lalu tuntutannya kepada anak kita ya. Kita sendiri ini juga masih sebagai anak dari orang tua kita ya. Ada di antara kita yang masih punya bapak dan ibu ya. Dan kalau toh orang tua kita sudah wafat sekalipun masih punya itu kewajiban-kewajiban kita yang masih harus kita lakukan pada kedua orang tua kita ya. Nanti akan muncul di bagian berikutnya ya. Baik, mari kita akhiri kajian malam kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.